maka bagian hukum bisa memproses itu. Jadi kita kuat ya di kota dan kabupaten itu karena ada undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mastaka Mari Sharing di Perpustakaan. Hari ini saya masih bersama saya Syarif Hidayat dan ADM Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, ya nggak? Senior. Oh, senior. Senior di bidang perpustakaan dan literasi mungkin ya. Ya, perpustakaan dan literasi nyambung lah ya sama. Siapa nih ngomong-ngomong tamu? Tamu hari ini sebetulnya tetangga dekat ya. Tetangga dekat dari Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Beliau adalah dulu pernah jadi pustakawan. Sebelum saya lahir kayaknya. Ya. Dan pernah juga menjadi kepala dinas perpustakaan. Di perpustakaan Kota Sukabumi. Ya, Kota Sukabumi. Mungkin kalau saya tahu nih, yang saya tahu ya. Banyak mencurahkan hidupnya di perpustakaan. Iya. Dan sampai akhirnya sekarang setelah berpuluh-puluh tahun mungkin ya mengembara di dunia birokrasi, hari ini juga sudah kembali menjadi pustakawan dan juga jadi asesor di perpustakaan. Luar biasa ya. Tuh. Mungkin kita kenalkan saya siapa? Siap. Di balik ini gitu kan, sosok yang luar biasa ini ya. Laki-laki atau perempuan kira-kira? Ayo tebak. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Nike Siti Rahayu. Assalamualaikum Ibu Nike. Waalaikumsalam. Perpustakaan. Deddy, Pak Syarif, jumpa lagi di Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang luar biasa. Kita ini namanya podcast Mastaka Bu, mari sharing di perpustakaan. Sebuah inovasi ya, salah satu inovasi dari Kabupaten. Betul, salah satu inovasi. Luar biasa, keren. Dan hari ini kita masih di outdoor ya, suasananya outdoor. Di tempat ruang terbuka. Baca ruang baca terbuka ya, ngejar sampai bisa ngopi-ngopi gitu. Bisa ngopi, ini kopinya juga sudah ada. Ya, tinggal diminum, tinggal dicicipi, tinggal ditebuk. Oke, langsung ke Bu Nike ya. Iya. Kang Syarif. Oke, Ibu, gimana Bu aktivitas hari ini? Alhamdulillah hari ini banyak sih kegiatan. Pagi hari saya sudah berjanji akan hadir ke sini bertemu sama para asesor yang kemarin bersama-sama visit di beberapa perpustakaan di kabupaten. Nanti siang ada rapat dengan kepala dinas, dengan kabid dan pustakawan lainnya. Siangnya mungkin saya akan ke lapangan melihat lokasi yang akan kita bina menghadapi lomba kelurahan. Hari ini seperti itu. Ya, perpustakaan. Kayaknya kita perlu tahu dulu nih Ibu ini apakah memang lahir di perpustakaan dulunya atau gimana? Lahir gimana maksudnya? Iya kan, kita akan bercerita perpustakaan dari masa ke masa karena beliau sudah melewati beberapa fase ya, dari mulai fase kolonialisme gitu kan. Dengan berbagai generasi yang berbeda sampai Gen Z gitu kan. Benar. Gitu. Karena dulu saya juga pernah dengar Bu Nike ini pernah jadi pustakawan berprestasi tingkat nasional. Biasa ya, mari kita gali nanti ya. Tahun berapa? Iya. Dan bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Gitu. Pak Deddy, mungkin Pak Deddy belum lahir ya. Saya tahun 81 sudah bekerja di Pemda Kota. Waktu itu di Subag perpustakaan di bagian hukum. Dulu ada Subag, yang sekarang menjadi JDI ya. JDI. Iya. Di bagian hukum. JDIH. Iya, cikal bakalnya. Jadi dulu itu Subag perpustakaan namanya. Jadi saya mulai diberikan tugas oleh Kasubag membuat katalogisasi, suruh ngetik katalogisasi. Ini apa saya nggak tahu. Nah kemudian di 81 tahun 80 saya honor di situ. Tahun 81 ada surat dari pusat, semua daerah itu seluruh Indonesia harus mengirimkan
pegawainya untuk diklat perpustakaan. Diklat. Ya, diklat perpustakaan. Saya bukan S1 perpustakaan tapi diklat perpustakaan. Ibu S1-nya apa, Bu? Satunya saya hukum, Pak Dedi, ilmu hukum. Ilmu hukum ngurus perpustakaan ya. Perpustakaan ya. Nah, nanti itu cerita kenapa, karena banyak pertanyaan juga kalau saya asesmen dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya diklat di sana Pak Dedi 4 bulan. Tapi luar biasa kalau sekarang dari bahasa perencanaan ya, itu targetnya itu harus mendirikan perpustakaan. Tapi dulu kan nggak ada bahasa-bahasa perencanaan seperti itu. Yang penting diklat, pulang harus di kota atau kabupaten itu harus ada perpustakaan semuanya. Ada ya Bu ya. Yang menyelenggarakannya itu adalah Pusat Pembinaan Perpustakaan di bawah Kementerian Mendikbud dulu ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Dirjen Kebudayaan. Iya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan itu. Kalau perpustakaan nasional belum ada, yang ada perpustakaan negara yang ada di Gedung Gajah yang dipimpin oleh Ibu Mastini. Yang Gedung Gajah itu yang museum itu ya Bu? Ya, yang museum. Nah, di sana yang pusat pembinaannya di Merdeka Selatan yang sekarang jadi gedung layanan. Jadi saya waktu itu daftar tuh ke sana. Saya bertiga waktu itu. Nah, kemudian kita diterima, akhirnya saya diklat 4 bulan. Itu memang kalau diklat teknis tuh 4 bulan mah inilah cara nggak kerasa dan memang masuk lah ya karena teknis ya langsung ya. Jadi klasifikasi katalogisasi. Coba sekarang punten Pak Didi kalau yang S1 perpustakaan aja klasifikasi dan katalogisasi itu terkadang aduh gimana. Hanya itu kan sebetulnya yang memang berat. Nah, tapi kalau di diklat teknis itu betul-betul karena fokus ke situ ya, fokus ke teknis gitu. Dan nah pulangnya itu saya langsung diminta pindah ke Gedung Juang mendirikan perpustakaan. Dengan bekal yang 4 bulan itu bukan S1 perpustakaan. Iya. Nah karena mungkin di sini kalau di komputer mah hard disk ya kosong diisi oleh ilmu perpustakaan, maka sampai sekarang itu ya ilmu perpustakaan aja yang ada di sini itu masih nempel ya. Jadi kalau dipanggil lagi ada lagi gitu seperti itu, dan ditambah dengan dari seminar dan lain sebagainya, pengalaman ditambah itu. Jadi 81 itu masuk di Subag. 80 masuk Subag perpustakaan, kemudian 80 masuk Subag, 81 diklat 4 bulan, bulan Juli langsung disposisi pindah ke Gedung Juang bikin perpustakaan. Can lahir Karak Borojo, 8 hiji mah Karak Borojo. Nggak ada apa-apanya Pak Dedi, nggak ada apa-apanya, kosong, bolong-blong gitu di Gedung Juang lantai 2 itu. Kemudian saya pel dan lain sebagainya. Itu sendiri Bu waktu Tiga itu yang diklat bertiga. Nah, kemudian ada telepon lagi, Bu Nike ambil itu rak dan meja kursi katanya. Di mana Pak? Di provinsi. Di mana? Di Kertamukti. Ya, katanya itu Kertamukti itu belum ada gedung sate. Masih di situ provinsi itu kerjanya. Ada katanya ke situ dulu, nanti gudangnya ada di Jalan Banda, itu masih gudang gitu. Saya ke sana sama siapa Pak? Sama Kabag Hukum aja katanya gitu, karena ibu kan masih di ini Kabag Hukum, masih di bagian hukum ya saat bintalnya. Bawa truk dinas kebersihan katanya, bawa truk 3 harus Pak Dedi pulang itu hujan-hujan bawa bawa semua peralatan tuh 20 set tuh ya. Gedung Juang udah. Bukunya dari mana? Ya bukunya ada dari provinsi juga. Nah, terus udah gitu saya ingat ada salah satu pengajar bilang begini, nanti kamu kalau jadi pustakawan akan menjadi pengemis terhormat. Naon pengemis terhormat? Ternyata kan kita alami juga. Jadi harus mencari buku, mendapatkan buku itu bagaimana. Jadi kita itu meminta kepada penerbit. Waktu itu penerbit masih mau memberikan itu karena mungkin pengembangan perpustakaan itu ya. Jadi IKP itu masih bekerja sama. Kalau barang siapa yang meminta buku menurutnya ya gitu, tolong diberikan secara gratis dulu. Jadi saya tuh bikin surat ke kementerian, bikin surat ke kedutaan, bikin surat ke penerbit. Pokoknya nyari buku aja gitu. Nggak tahu itu ada anggaran, nggak tahu saya ada proyek. Pokoknya polos. Terus saya bikin katalog yang ngetik itu Pak Dedi. Jadi kalau subjeknya 2
subjeknya 2, jadi ketik 2, pengarangnya 3, tambah 3, jadi ada 6 katalog ketikan mesin tik, gitu. Jadi sampai sekarang itu di katalog masih ada tuh ketikan saya tuh tahun 81. Kita bilang jangan buang ini. Gitu. Terus ada buku induk juga tulisan saya, kan waktu itu pertama buku induk dia disiplin lah, gitu. Ternyata kan buku induk manual itu masih perlu. Mungkin sekarang mah menggunakan Excel harus di print juga ya. Buku induk tuh masih perlu. Kan pernah saya waktu bergabung ke IOS itu hilang dah. Tapi buku induk ada, jadi kan kita ketik ulang gitu. Jadi memang harus ada itu manual itu, meskipun sekarang nggak usah di. Kalau di saya di sana masih ada yang rajin menulis Pak Dedi. Jadi dia nggak mau pindah ke Excel, dia lebih senang menulis. Jadi selalu masih banyak, masih ada masih ada Pak Dedi itu buku induk itu. Masih ada Bu sampai hari ini. Masih sampai hari ini karena ada yang rajin pustakawannya yang menulis itu ya. Nah seperti itu. Di sana itu di Gedung Juang, waktu itu kan wali kotanya Pak Suyud ya, mau pensiun katanya Pak Suyud. Saya lapor, Pak Bapak mau pensiun, tapi saya tidak dikasih biaya, dikasih anggaran, gimana ini Pak? Hah, katanya masa tidak diberi anggaran? Panggillah dari anggaran, itu Bu Nike kenapa nggak dikasih anggaran? Kan Pak nyantolnya juga kemana cina anggarannya? Ya kan akhirnya masih di bagian hukum. Kasihlah dari bagian hukum ke bagian. Kasih 5 juta katanya 5 juta tahun itu ya. 2000 kan operasi itu 1982 dioperasikan. Pustakaan itu. Pas Suyud kalau nggak salah 83 deh apa ya 83 selesai itu. Akhirnya saya diberi begitu pensiun Pak Suyud selesai itu diberi 3 juta dari 5 juta Pak Suyud memberikan instruksi itu saya kasih 3 juta Pak Dedi. Saya 3 juta nilai kan? Iya. 300 juta mana namanya? Saya bawa kemana itu 3 juta, bawa ke Gramedia, ke Blok M. Saya tahunya ke Jakarta karena saya sekolah SMA di Jakarta. Jadi saya bawa ke Blok M, di sana ada Gramedia. Saya bawa uang itu 3 juta. Pinjem mobil ke PKK karena mobil kan jarang-jarang ada operasional. Saya ke sana. Terus kan harus ada bukti itu ya. Jadi kalau nunggu mereka ngetik bukti pembelian faktur, saya jalan-jalan tuh di Blok M. Bonusnya itu. Blok M ya. Kemudian kalau hari Jumat berangkatnya ada film White Rose tuh. Jadi kita cari ada toko yang ada TV-nya. Jadi kita nungguin tuh sambil nonton sih itu ya drama itu White Rose itu. Nah nanti sore-sore baru ada tuh faktur. Luar biasa. Senangnya dikasih duit 3 juta itu beli buku Pak Dedi. Bu, pernah nggak kepikir saya sarjana hukum di perpustakaan? Nah jadi begini, saya masuk ke Pemda itu SMA Pak Dedi. Nah pulang dari di SMP itu di Jakarta, pulang ke sini karena nenek kayak saya diurus nenek saya pulang ke sini. Artinya begini, kuliah di sini nggak usah di Jakarta, di sini ada perguruan fakultas bilangnya fakultas satunya gitu. Namanya STH Pasundan, nggak ada lagi tuh di situ. Kuliahlah saya di situ. Nah, sudah lama di perpustakaan, saya kuliah di sana tahun 83 lah ya. Nah, saya itu mungkin karena kenal kan dulu itu ada yang disebut perpustakaan wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya, ya, jadi itu apa namanya cabang-cabang dari pusat pembinaan perpustakaan, ada perpustakaan wilayah. Saya ditawarkan untuk menjadi PNS di sana. Jadi saya tuh jadi PNS di sana, jadi 131 Pak Dedi sebetulnya. Jadi dulu mah jadi PNS pertama kali teh Ibu di sana pusat pembinaan perpustakaan. Iya, yang di Bandung. Sabar ya, 83. Ya saya jadi penempatan mah di sini. Sukabumi. Jadi banyak itu yang seperti itu, yang di Garut, di Tasik. Karena apa? Karena masih pusat pembinaan dan pengembangan, bolehlah mengembangkan di daerahnya seperti itu. Yang berjalan lama di Gedung Juang, sempat jadi juara 1 tingkat provinsi tuh, dapat anggaran waktu itu wali kotanya ganti dari Pak Suyud sampai saya dapat 8 juta waktu itu. Itu se-Jawa Barat tuh paling bagus katanya dapat anggaran seperti itu karena yang lain tuh belum ada. Nah itu jadi juara 1. Nah itu dapatnya tuh tahun berapa ya saat itu. Nah kemudian ganti lagi kan wali kota itu Pak Udin Koswara. Pak Udin Koswara tahu pada saat saya tahun 93 jadi pustakawan teladan itu kan. 93 tuh kan akhirnya tahu pustakawan teladan. Saya menghadap dulu ke Provinsi Jawa Barat. Jadi ke Satbinka masing-masing lah. Kalau kita dulu itu
di bawah dinas Pedanka, jadi saya ke Pak Udin dulu. Saya dikasih ingat 300.000 total untuk ke Jakarta. Nah, karena Pak Udin tahu, tapi kita itu kan tahu Pak Udin itu karakter seperti itu. Jadi kita pada takut tuh Pak Udin itu. Belum menghadap aja udah takut. Ya karena karakternya seperti itu ya. Ada wartawan Bandung Pos Pak Sarip almarhum itu menjadi mitra kita, Mak. Dia tuh sering masukkan ke koran perpustakaan itu. Maka perpustakaannya sudah banyak kunjungan tuh seperti itu. Kan dulu mah nggak ada lagi promosi waktu koran. Ya gitu kan. Dengan Sturada di sebelah studio radio daerah. Nah waktu dengan anggaran segitu tuh saya cari siapa yang mau menyumbang langganan koran, langganan majalah gitu, sampai ke orang-orang dewan pada mana-mana ya gitu, seperti itu dengan anggaran segitu. Nah dapat seperti itu. Akhirnya kata Pak Sarip gini, Punika ini tuh suka bocor ya. Oh sip katanya tuh, sip kan masukin ke koran, bahan berita perpustakaan Sukabumi bocor. Saya dipanggil sama Pak Udin deg-degan, katanya diem saya tahu nggak cina dipanggil sama bapak, ada apa-apa pura-pura gitu. Kenapa itu dimasukin ke koran perpustakaannya? Sama Pak Sarip, Pak, ya nggak tahu. Saya mah cuma ditanya aja ini perpustakaan bocor. Iya bocor. Iya itu, bibi lempar. Coba baca. Itu bikin malu wali kota. Kamu mau gedung, senang gitu. Iya Pak. Gitu. Di mana punya tanah katanya gitu. Ada di Samsat. Gitu. Bikin surat Andre ke ajudan. Bikin surat itu bagian umum minta ke gubernur izin untuk itu. Saya mau ke sana, mau ngukur berapa ukurannya. Ke sana Pak, ikut saya naik motor di mobil. Kan kalau Pak Udin mah ngukur tuh pakai kaki aja, sekian kali sekian gitu. Ternyata ada surat balasan dari sana, itu tanah sudah diserahkan. Saya dimarahin lagi, katanya menginformasikan yang salah. Terus dia mikir lagi, mau nggak digeledog katanya. Geledog. Ya pasar geledog. Ya. Mah nggak, yang penting saya punya tempat sendiri. Ya mah nggak. Akhirnya panggil lah kepala Dipenda, usir eta tukang dagang gitu. Sampai marah, mereka tuh manggilnya si Bule sama saya itu. Bule, cina gara-gara kamu saya dilempar sama panci, cina gitu, sama tukang dagang diusir ya, jadilah perpustakaan yang hari ini sekarang ya. Bukan yang itu gedung yang lama itu, yang satu lantai, yang tahun 90. Tapi lokasinya masih di situ. Ya masih di situ. Kemudian Pak Udin punya ide supaya pada ingat ke perpustakaan, rutenya diganti juga namanya. Jalan Geledog jadi Jalan Perpustakaan. Oh dulunya itu Jalan Geledog ya namanya. Makanya disebut Pasar Geledog. Ya di belakang itu Pasar Geledog. Iya pasar kan. Nah yang di utaranya jadi Saptika. Iya. Jalan Perpustakaan. Nah waktu itu diresmikan oleh Profesor Dr. Habibie. Kenapa oleh Pak Habibie? Karena Bapak ingin rakyat kota Sukabumi itu pintar seperti Pak Habibie. Masya Allah, di balik itu ternyata luar biasa. Iya gitu ya. Akhirnya tahun 81 itu sampai tahun 2001 saya di sana. Nah, waktu itu bagaimana Bu perkembangan perpustakaan? Kalau kita ngomong perpustakaan dulu ya. Iya. Waktu tahun-tahun 80 sampai. Nah, itu saya itu mengalami beberapa struktur, Pak Dedi. Asalnya di SK-kan supaya dapat anggaran menjadi perpustakaan umum Kota Sukabumi, itu Kota Madya Daerah Tingkat 2 Sukabumi. Kemudian menjadi UPTD, kemudian menjadi kantor. Menjadi kantor itu saya pernah ke Kemendagri sama siapa, urusan apa gitu dengan bagian hukum ya. Waktu itu harus ke Kemendagri, belum otonomi. Ada yang bilang begini, ini ada SK katanya, pembentukan perpustakaan. Dilihat sama saya, ternyata ada tipe-tipe tuh. Nah saya dapatnya tipe A waktu itu. Saya begitu pulang saya lapor ke Bapak, Pak ini ternyata perpustakaan itu bentuknya kantor, tapi eselon 4. Oh gitu. Terus saya ngobrol ada sesuatu lagi tuh ya lucu sih Bapak teh. Panggil lagi itu bagian organisasi. Pergi sana ke Kemendagri, ke Depdagri dulu. Ambil itu SK.
ambil SK, akhirnya menjadi eselon 4 jadi kantor itu Pak. Gitu, jadi kantor. Tapi yang lain itu belum yang lain itu belum memandang seini ya, seperti sekarang lah. Jadi dulu itu memang kita harus berjuang habis-habisan memasarkan perpustakaan itu penting. Kalau saya bicara perpustakaan itu penting, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga di pembukaan. Jadi kan itu berarti maha penting gitu, seperti itu. Ya seperti itu, karena memang perhatian pemerintah daerah juga saat itu tidak semua sama ya. Ada yang ya kita pro kontra lah. Yang jelas kalau diukur banyaknya air mata saya itu saat itu bisa saat zoom lah gitu Pak. Kalau misalnya kita minta anggaran, sempat di ini dulu gitu ya. Kemudian kita kalau bicara tentang perpustakaan kayaknya nggak ditanggapi, tapi dengan tekad yang keras gitu, karena ilmu saya seperti itu, ya alhamdulillah ternyata kan manusia atau kita itu harus punya, kalau sekarang visi gitu ya. Bagaimana cara kita ingin mencapai cita-cita kita. Jadi saya gini, kalau saya pergi ke Bandung, di ITB banyak komputer, kapan ya saya punya komputer, pulang saya datang gitu. Gimana caranya kalau perpustakaan pengen komputer? Kalau dulu kan nggak bisa beli sendiri. Oh katanya, pengen komputer ya Bu Nike, suatu cina bilang aja ke wali kota katanya gitu. Kumaha wali kota we, itu ke Sekda. Jadi saya datang. Perlunya kata Pak Sekda, perlunya berapa Bu Nike? Emang perpustakaan tuh udah komputer atau Pak harus ada komputer? Baru dikasih 2 gitu, seperti itu. Jadi memang harus usaha aja terus, saat itu usaha udah. Tapi perkembangan minat baca pada saat itu bagaimana? Alhamdulillah Pak Dedi, karena didorong dengan ternyata promosi itu harus ini ya. Kita itu udah mulai ada lomba minat baca saat itu. Itu tahun berapa Bu yang lomba minat baca itu? Masih di Gedung Juang aja saya masih kan. Berarti awal-awal itu sudah kepikiran untuk udah ada. Kemudian dan mungkin juga waktu itu kan belum ada gangguan-gangguan seperti gadget gitu ya. Belum ada. Terus dari mana coba? Kan itu nggak ada anggaran. Kalau sekarang kan nggak ada anggarannya, nggak usah dilaksanakan. Dulu saya kan dibilang juga nggak tahu lah soal begitu. Jadi hadiah itu kita minta kemana coba? Ke Ramayana, ke Jogja. Tapi saya nggak pernah minta uang Pak. Saya minta barang. Untuk hadiah. Ya, jadi Jogja misalnya topinya, piala dulu mainan. Kemudian ke Bank Jabar, ke BNI, dan mereka itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kayaknya birokrasi ya, kalau datang ke BNI nggak ketemu langsung, nggak cukup ke satpam. Dulu mah enggak, ke BCA, mereka itu luar biasa. Iya, dan mereka ngerti gitu buat lomba-lomba gitu. Mas Sekda yang datang, kata Pak Sekda ini, ya saya ini nama nih, sepikir mungkin dulu mah para guru dan sebagainya nggak ada yang punya motor. Kalau sekarang motor mah balataknya yang nganter nih pada jalan ke Gedung Juang. Gedung Juang itu jurinya juga yang senior. Jadi sudah ada, saya tuh udah merasakan. Terus yang ekstensinya itu kan belum punya mobil, belum punya mobil Bu. Iya Pak, apa coba, beli tas buat baju. Beli tas buat baju, masih ada saksinya ada sekarang juga, bawa tas buat baju, kita datang ke lapas dan panti asuhan. Keliling. Gitu. Tas itu 2, jadi disimpan di sana gitu. Pakai tas nggak punya perpustakaan keliling. Begitu. Itu tas keliling mananya? Tas keliling. Bu, sebetulnya itu diajarkan juga pas Fimtek tadi nggak sih Bu? Misalkan untuk menarik minat baca datang ke perpustakaan. Misalnya, Bu nanti bikin program ini ya, gitu nggak sih Bu? Nggak ada. Terus Ibu itu inisiatif aja. Gitu. Jadi ternyata sekarang ternyata ada ya, ada perpustakaan keliling, ekstensi itu ya, ekstensi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kegiatan yang lain Bu, perpustakaan dulu ada nggak Bu? Kalau yang lombanya tuh lomba mengarang gitu. Bahkan ada anggota dewan gini, Bu Nike, Abi dulu waktu SMA ikut lomba mengarang pada saat Ibu di Gedung Juang. Cukna sakit. Kan belum dijilbab sebelum gitu. Bodas katanya gitu ya. Jadi ingetnya itu aja Bu. Jadi saya pernah punya pengalaman menarik. Ikut pustakawan berprestasi tingkat nasional kan.
tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, mewakili Provinsi Jawa Barat, saya berangkatlah ke Jakarta. Ketemulah dengan panitia dan tim juri. Ada salah satu tim juri yang sudah sepuh sebetulnya. Terus tanya, Kang Deddy dari mana? Sukabumi, Pak. Oh, sama Nike ya? Bu Nike, Pak. Iya, Bu Nike. Oh, Bapak kenal? Tahu. Waktu itu dulu, Bu Nike itu wisatawan yang paling cantik dengan kenop segini, belum pakai jilbab, jadi aduh, jadi ingat tanah. Iya, seperti itu ya. Jadi memang dari dulu sudah ada inisiatif seperti itu. Bagaimana caranya supaya seperti nanti asuhan bisa membaca buku gitu ya. Kemudian juga lapas rujukan dalamnya juga cuma 50 atau paling 60. Jadi kalau saya tanya apa buku apa yang mau, jadi kita bisa ngobrol tuh sama napi pengen buku agama. Kalau sekarang gimana? Kalau kita masuk ke lapas nggak boleh dipegang Pak buku itu oleh mereka. Jadi nggak boleh dibawa ke kamar. Karena apa? Dipakai buat gaplek. Atau katanya jangan Bu Nike sekarang. Terus gimana tuh mereka baca? Bedanya nanti istirahat, simpan aja. Maka kita nyimpan kolecer kan di sana satu. Taruh aja di kolecer atau perpustakaan keliling. Jadi berbeda dengan yang dulu itu ya. Jadi seperti ke panti asuhan atau panti asuhan masih bagus lah ya ininya gitu. Nah, kalau dari dulu setelah di jadi kantor ya perpustakaan Ibu di sana. Nah, selama itu apakah ada perubahan, misalnya Ibu jadi pindah kemana gitu kan, ganti posisi lah misalnya Bu? Oh, saya cerita anggaran dulu. Kata Bapeda begini, Bu Nike mau beli buku banyak gak? Mau. Dikasih ya sama saya berapa? 47 juta. Enggak aja pingsan, saya mau dikasih duit 47 juta. Tahun 90-an. Enggak, udah pindah tuh ke Geledo. Oh iya. 98-an. Terus ada juga yang bertanya gimana caranya ke Bapeda, katanya kok dapat uang 46 juta. Ya nggak tahu saya mau bagaimana. Dan pokoknya mau orang Bapeda ingat Pak Jatni kalau siapa ya bilang seperti itu. Atau dia tuh abdi teh bawa uang 47 juta, kebayang nggak Pak Deddy dibeliin buku. Nah terus inspektorat itu meriksa, katanya harus lelang. Saya akan jadi temuan. Saya bilang teh nggak ada itu yang mengarahkan untuk dilelang. Ramai juga tuh sama inspektorat mau dijadiin temuan, suruh ngulang ke nggak mau. Saya bilang itu pokoknya Pak inilah pokoknya sekarang udah enak, udah ilmu udah banyak dan sebagainya. Waktu itu sampai pengalaman nggak ada, nggak mikir anggaran lempeng, yang penting mah banyak membaca buku nah, gitu. Jadi hati saya cuma senang kalau ada yang datang bukunya ada begitu. Maka mikirnya buku aja gitu seperti itu. Nah tadi Bu, yang tadi perpindahan dari Bu gimana? Maka karirnya memang sampai hari ini di perpustakaan mana-mana gitu Bu, atau tahun 2001 itu kan otonomi ya, bukan otonomi, ada struktur baru tuh ya. Nah, kemudian kan ada penggabungan Mendikbud ya, Mendikbud ya, pulang di daerah. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pejabat yang harus diselamatkan. Akhirnya dipanggillah saya sama Pak Asisten, Bu Nike wayahna katanya. Bu Nike pindah supaya pinter, jangan di perpustakaan terus, pindah saya perlu. Akhirnya saya dipindahkan ke bidang aset. Nah, kan berbarengan dengan mendapatkan lahan dari kabupaten, saya mendata tanah desa Pak Deddy, 18 desa di Baros. Kemudian di Gunung Puyuh di Barudoyong. Jadi mendata itu. Jadi asalnya mendata buku menjadi data tanah. Ya, kemudian saya juga diklat juga tentang aset. Dari situ saya juga diminta untuk jadi camat di Baros. Oh, jadi dari aset terus jadi camat. Camat di Baros. Sebelah jadi camat kayak gimana ya? Ya sudahlah berjalan. Nah, kemudian saya melirik ada ruangan kosong bekas Puskesmas Baros. Saya langsung menghadap ke Pak Musli, saat itu udah pindah Bu Moi. Pak, tilas perpustakaan berada di angkop tilas puskesmas perpustakaannya kira dengan perpustakaan jadi waktu jadi camat juga mikirnya mau perpustakaan ya punya saya langsung coba pada gitu kan. Nah udah gitu itu gayung bersambut Pak. Ada Bu Nani dari, jadi CSR tuh udah ada sebetulnya dari Mandiri. Dia katanya ingatnya dulu tadi perpustakaan Bu Nike ini camat baru. Saya mau nyumbang 100 juta
perpustakaan nyambung itu mah. Saya punya gedung itu yang baru. Oh, yang gedung yang sekarang perpustakaan Baros, ya Baros, kecamatan. sampingnya Bu ya. Itu perusahaan kecamatan duluan tuh saya dapat tuh ya. Diisi oleh Bank Mandiri 100 juta gitu. Tuh. Nah, udah diresmikan, udah saya pindah ke bagian hukum, di bagian hukum pindah lagi diminta ke bagian keuangan. Kan dulu tuh saya mikir begini, saya masuk di perpustakaan, saya pensiun kudu di perpustakaan, dulu ada tekad begitu. Lama di bagian keuangan 5 tahun setengah. Ya dengan berbagai inilah udah rasa ketakutan BPK malas ketemu takutnya juga ada fenomena. Pas ada wali kota baru, saya menghadap, saya bilang, kembalikanlah saya Pak ke perpustakaan. Ke perpustakaan tahun 2014 tuh. Ya akhirnya dengan segala pertimbangan dia manggil Pak Wakil, gening bunikeun nage pengen keluar lagi dari sini. Saya nggak tahu saya mau dijadikan apa di sana, saya nggak tahu. Tapi yang penting kata Pak waktu itu Pak Fahmi, ya nggak apa-apa Pak lah katanya, karena kan visi kita visi kota pendidikan perlu juga ada ini. Ya saya hanya kembali ke perpustakaan. 2014 ya Bu ya. Iya 2014. Jadi kepala kantor masih eselon 3. Dulu juga sempat saya kan masih eselon 4 waktu itu. Nah dari eselon 3 kepala kantor. Nah terus saya ngelihat kata Bu ini sudah harus direnovasi karena emang betul udah keropok. Kita ngajuin lagi ke Bandung Pak. Ya dapat lagi itu yang kemarin yang 2 lantai. Yang 2 lantai. 2 lantai ya, minat baca semakin meningkat dan sebagainya. Saya juga tanya waktu itu, berapa ini target 1 tahun? 11.000. Coba dibagi 280 hari lah atau 300 hari lah. Ternyata 1 hari 46 orang targetnya. Bener, itu ngata kursi. Setelah itu kita beli kursi 100. Nangan 40 genap. Target atau pinu-pinu acan targetnya. Ya macam bisa nggak diganti? Biasa Bu katanya, karena ini mah perwal katanya gitu, bukan perda. Nah, buam. Berani nggak 1 hari 100 saya bilang targetnya. Wantun Bu gitu. Ya udah ganti jadi 33.000. Alhamdulillah setelah itu ya hampir 200 orang lah sehari. Ya dengan berbagai inilah. Ada storytelling kan waktu itu sudah mulai saya ketemu dengan orang-orang Jawa Barat dengan ada literasi. Bingung literasi apa waktu itu ya saya belajar gitu. Ya sudah ya alhamdulillah. Nah udah gitu turunlah Bandung. Saya lapor ke Pak Udin kan, karena Pak Udin gini ya nggak apa-apa Ari dibetulkan mah kata Pak Udin, ya alhamdulillah saja gitu. Dapatlah tapi waktu itu 4,4 miliar, dapatnya hanya 3,2, jadi hanya 2 lantai. Nah waktu berjalan alhamdulillah, kemudian ada inovasi lagi Pak Dedi, kita itu buka sampai malam. Anak-anak lembur lah, waktu itu kan boleh lembur ya, sampai jam 8 malam tiap hari Minggu hari Sabtu buka, hari Minggu itu untuk hari keluarga. Jadi buku sahabat keluarga gitu, ada permainan jadul dan sebagainya. Satu hari hampir 300 lah, 350 kunjungan itu. Nah kemudian saya ngajuin lagi ke Bandung, tapi ternyata kan susah ya kalau sudah waktu itu dikasih untuk 3 lantai dibuatnya 2 lantai gitu kan, susah lah gitu waktu itu. Tapi waktu tahun 2019, tahun 2020 itu mau diberikan anggaran dari APBD 3 miliar untuk yang lantai 3 itu, karena kan memang 3 lantai. Saya punya cita-cita sebelum pensiun itu harus 3 lantai. Karena memang cita-cita saya 3 lantai gitu. Jadi struktur itu udah disiapkan ya Bu ya? Disiapkan 3 lantai gitu. Hanya kalau ke Bandung susah juga gitu. Nah akhirnya kata Bapeda, udah jangan mikirin web perpustakaan, sekarang mah arsip saja. Jadi 2020 itu sudah mau lelang gedung arsip 9 miliar, yang itu 3 miliar dari APBD. Itu yang gedung perpustakaan ya anggaran semakin bagus lah karena kita memperlihatkan prestasi gitu ya. Jadi dewan besok kadang-kadang aturannya lah udahlah casip dengan perpustakaan ya, sudah inilah gitu, sudah berjalan dengan baik lah macam dengan literasinya dan sebagainya. Bu, selama tahun ini 80 kan, mulai dari 80 81 sampai hari ini ya, Ibu kan masih bergelut di dunia perpustakaan, walaupun pindah jadi camat tapi tetap mikiran perpustakaan kan. Ada perubahan apa sih Bu yang mulai Ibu melihat perpustakaan mulai berubah di tahun sekian? Ada momen apa Bu? Ada nggak hal-hal seperti itu Bu?
Ada dengan adanya undang-undang itu Pak Dedi. Kalau kan dari dulu itu Pak Dedi undang-undang itu ke DPR RI itu. Nah turunlah undang-undang, maka bagian hukum bisa memproses itu. Jadi kita kuat ya di kota dan kabupaten itu karena ada undang-undang. Jadi 2007 berarti kan lumayan. Kita 2007 lah. Seperti itu. Jadi saya memang waktu itu udah pindahkan ya. Di 2007 itu saya nggak ikut proses itu, hanya kalau dilihat dari perhatian pemerintah daerah mulai dari situ karena sudah ada ininya, sudah ada gantungannya lah. Hukumnya udah jelas. Kalau dulu mah ya gitu aja. Hanya karena mungkin sayanya punya tekad perusahaan terus maju, gitu kan gimana kita. Sekarang juga kan kalau ke Bapeda kemana-mana harus diyakinkan lah bahwa perusahaan tuh kalau kita membuat kegiatan ya dampaknya ini pasti diberi lah gitu. Kalau dari sisi variasi layanan Bu, kira-kira mulai ada membedakan gitu ya. Kan dulu mah merenan ya walaupun ada lomba-lomba ada ya. Fokus misalnya ke koleksi gitu kan. Nah, ada nggak momen-momen ketika mulai? Ada saat saya sebelum pindah ya, saya tahun 1998 saya tahu ada aplikasi itu Pak Dedi. Aplikasi untuk layanan untuk input data. Dari mana? Itu boleh dari Pak Mustafa di IPB yang buat itu. IPB. Saya juga waktu itu minta anggaran untuk apa ya namanya ya? Apa namanya itu ya? Nah, itu udah mulai kita tuh seminggu tutup mendata itu. Udah itu waktu itu tahun 98 tuh kita udah beli aplikasi itu dari IPB. Itu dari Pak Mustafa. Gitu seperti itu. Jadi kita sudah ada di situ. Jadi sekarang itu kan sudah era teknologi ya. Nah, berbedanya kalau dulu itu cukup dengan katalog biasa. Kemudian kalau sekarang kan sudah, maka kan sekarang kita masih mempertanyakan kalau akreditasi itu harus ditanya lagi nggak sih seperti itu gitu kan. Nah, ternyata kan sekarang masih sudah tidak katanya ya untuk nanti itu. Nah kalau sekarang kan juga ada di perpustakaan itu kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang sepertinya ya ini di luar, ada pelatihan apa gitu kan, ada kegiatan belajar bahasa gitu kan, belajar keterampilan. Nah itu momennya mulai kapan? Ya kalau saya nah itu kan sekarang kan sudah Pak Dedi mungkin tahu ya, sekarang kita sudah mulai bertransformasi ya. Jadi tidak hanya membaca buku, minjam buku dan mencari informasi, tapi kan perpustakaan harus menjadi pusat kegiatan masyarakat. Perpustakaan nasional juga sekarang masih menggunakan program itu ya dilakukan. Dulu kita juga sama-sama mungkin dengan Pak Dedi dididik di Perpuseru ya. Program Perpuseru ya Bu ya. Itu luar biasa. Perpustakaan jadi seru. Perpustakaan jadi seru. Mungkin itu sebetulnya luar biasa lah ya ilmunya dan lain sebagainya, dan dampaknya juga luar biasa, sehingga perpustakaan yang belum tahu ilmunya bagaimana cara masyarakat banyak datang, dengan itu akhirnya banyak pelibatan masyarakat hadir di perpustakaan. Kalau saya dulu benar-benar bagaimana cara berpikir cara supaya datang itu berpikir keras. Hari Minggu tuh ada permainan jadul gitu, kita tuh nyetak ular besar Pak Sarip, besar bener besar, betul. Sampai dadunya juga besar segitu. Jadi nggak jual gitu kan. Kemudian ada teh ada congklak dan sebagainya. Permainan tradisional kan ya. Bikin besar gini. Pakai itu aja, pakai bahan banner gitu, dicetak banner ya. Iya seperti itu, ada sonda, ada bekel, ada congklak, ada catur dan sebagainya. Itu menarik. Jadi hari Minggu juga sampai Pak Wali nanya, itu kapan istirahatnya? Pak, nggak istirahat juga, udah dibayar. Pada mau dibayar syukur. Tapi ya memang dengan inovasi seperti itu, ya masyarakat akhirnya mau ya perpustakaan. Kemudian dengan adanya lantai 3 juga dengan kenyamanan, kita kan sekarang akhirnya diawali dengan perpustakaan yang nyaman gitu ya. Mereka barulah promosi, kemudian layanan-layanan yang harus bisa menyesuaikan dengan mereka. Maka sekarang harus ada multimedia ya, dengan perangkat digital, dengan digital. Kemudian juga
akses ke digitalnya juga lebih mudah lebih mudah gitu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lebih inovatif kan lebih maju perpustakaan itu ya seperti itu. Dan alhamdulillah saya kan kembali lagi menjadi pustakawan utama. Mungkin niat saya dulu tidak masuk ke perpustakaan, pulang harus dari perpustakaan. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan pada saat saya juga berproses ke pustakawan ahli utama gitu. Nah, Ibu kan saya tahu ya Ibu pernah jadi kepala dinas pendidikan Pak Sukabumi ya. Nah, kan pas jadi camat ingat perpustakaan. Pas jadi kadisdik ingat perpustakaan tuh, Bu. Ingatlah. Ingat. Jadi kalau di kan saya nggak bisa ikut ke perpustakaan umum harus bagaimana ya. Jadi saya kalau datang ke sekolah itu kan karena hanya 1 tahun ya menjelang ke fungsional itu. Jadi 80% lah yang saya kunjungi itu sekolah itu. 80% ya saya kunjungi. Jadi yang pertama saya kunjungi adalah perpustakaannya. Jadi pas itu datang ke sekolah tuh perpustakaan gitu ya. Perpustakaannya. Jadi kalau ada yang di belakang suruh pindah ke depan. Kan? Kalau ada yang kurang punya asli dalam itu coba itu dirapihkan, lihat bukunya jadi gitu. Jadi kita itu bersilaturahmi selain kita juga memperkenalkan diri sebagai kepala dinas, kita juga menampung apa sih keluhannya gitu ya. Ada juga perpustakaan yang sudah runtuh gitu ya. Cobalah ajukan gitu kan. Ya saya tanya perpustakaannya gitu. Jadi dan alhamdulillah lah setelah saya 1 tahun jadi kepala dinas PDNK, sekarang juga silaturahmi baik ya. Jadi pada saat pendataan juga pada dia radar ya masih masih pemuda gitu kita. Jadi karena 5 tahun jadi kepala dinas pendidikan mah perpustakaan sekolah di Kota Sukabumi rada iya Bu nya. Di kepalanya Bu Nika perpustakaan lah gitu. Pada saat saya awal juga setelah selesai Covid itu saya mengumpulkan kepala sekolah Pak. Kepala sekolah di dinas PDNK itu mengumpulkan kepala sekolah, sosialisasi tentang standar kan waktu kepala dinas mah tidak ya, soal dengan standar dengan akreditasi. Ada yang bertanya kepala sekolah, katanya perpustakaannya ada, tapi kan sekarang guru. Saya ingin bagaimana katanya majunya perpustakaan sekolah kalau nggak ada pustakawan. Dan alhamdulillah Pak Dedi sebelum saya pensiun saya urus dulu formasi ya. Formasi ya untuk sekolah semuanya, perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan, perpustakaan khusus, semualah sudah saya sediakan. Oh, Anjab ABK. Ya, Anjab ABK-nya. Nah kemarin si kepala sekolah yang sama itu ini lagi ke saya. Ibu terima kasih sudah buat rumahnya. Sekarang Ibu harus berjuang mendapatkannya untuk formasi penerimaan pegawai pustakawan. Ya insya Allah saya bilang kalau saya masih bisa berjuang saya perjuangkan. Ya kan rumahnya ada gitu. Agak isinya gitu kan. Dia cuma saya dengan umur 5 bulan, tapi saya juga insya Allah nanti melalui Ikatan Pustakawan Indonesia juga bisa kan gitu. Tidak melalui pemerintahan gitu. Seperti itu Pak Dedi. Lumayan ya perjalanan yang cukup panjang ya dari 80 tahun 80 kita belum lahir ya. Jadi kalau dihitung 75% hidupnya ada di situ. Betul. Ya, perpustakaan makanya ketika pindah kemanapun yang di benak. Betul, berarti kan sudah sangat panjang di perpustakaan. Saya pernah bukan menegur ya, sebari heureuy gitu ke Pak Musuh. Itu kenapa Bapak A disimpan di perpustakaan? Atau kumaha ya yang ngurus perpustakaan. Habis saya sedih kalau lewat perpustakaannya. Itu siapa yang seperti begitu kalau pulang tuh lewat siapa yang terus kalau ada depan, man lagi apa? Lagi dinas kan Mad itu suruh ya, kenapa yang dinasnya pusuh gitu aja. Jadi kata Pak Wali teh, iya mah pikiran tentang perpustakaan dimanapun Anda berada gitu. Nah, karena sudah lama di perpustakaan, berarti pasti ada banyak kenangan ya, ada banyak kenangan. Kayak suka, kayak duka. Apa hal yang paling menyebalkan? Yang paling menyebalkan itu sebetulnya kalau kesini-sini karena kan sudah tenang ya, sudah anggaran sudah inilah ini tinggal berjuang aja. Kalau mau anggaran besar ya tinggal berjuang gitu ya. Ya pada saat itu pengembangan perpustakaan itu, jadi kita kalau mengajukan anggaran itu sampai
buat apa sih perpustakaan kayak gitu seperti itu. Buat jika nanti kos nu aneh gitu perpustakaan ada yang menganggap besar gitu ya Bu. kan nggak ada PAD-nya buat apa? Sampai saya bilang begini, tuh Jakarta pemerintah si kepercayaan anggap begitu. Jadi kalau APBD dapat 100 juta istilah mah sesuai atuh 2,5% jangan perpustakaan gitu Pak, ketawa semuanya teh kalau saya udah cerita seperti itu, seperti itu Pak. Saya kembali ke perpustakaan tahun 2014, meninggalkan perpustakaan tahun 2001 itu 13 juta tuh Pak, anggaran itu. Ya saya pulang lagi kan udah berbeda ya, udah ratusan juta lah. Tapi alhamdulillah waktu 2000 saya jadi kepala dinas pendidikan juga ya lumayan besar lah ya. Jadi ngabekelan gitu ya, rekening dibuka gitu kan untuk lomba dan lain sebagainya. Nah jadi yang kurang berkesannya ya Bu ya, yang kurang inilah. Nah kalau kesan yang paling menarik jika nama nempel dengan KNA yang menyenangkan, long lasting. Yang menyenangkan mah melihat ada sebagian anak-anak muda atau penduduk yang mau baca buku itu aja senang. Udah senang ya Bu ya? Senang saya. Maka kalau cerita-cerita digital yang membuat perpustakaan itu akan sepi, itu saya yang sedih juga. Saya selalu bilang begini, ruhnya perpustakaan itu ada buku. Kita selalu bilang begitu. Coba lihat di mana-mana di luar negeri. Betul. Emang kalau sekarang komputernya banyak menjajal, bukunya nggak ada? Nggak ada buku. Banyak. Karena ada teman saya katanya begini, Punike di saya mah katanya nanti itu akan semua akan komputer semua serba digital. Saya ketawa, kita buktikan ternyata kan ada bukunya walaupun dia digital ya. Jadi saya itu ya kurang sependapat kalau orang cerita akan pindah ke digital full gitu, karena peruhnya tetap buku. Karena kenapa? Kalau menurut pendapat saya, kalau buku itu kan hasil penelitian, bisa dipercaya. Kita juga kan kalau menulis itu, kalau mahasiswa menulis itu kan, kalau misalnya ngambil dari dari informasi yang dari digital itu kan harus diteliti juga sama kita. Artinya copy paste dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lebih mempercaya buku. Kalau di digital itu kan atau AI sekarang, emang dia meneliti enggak kan? Cuma nyontek-nyontek dari yang lain kan? Kalau nggak ada tulisan di sana, dia nggak bisa menjawab. Coba aja. Tidak ditemukan katanya gitu. Karena dia hanya mengumpulkan. Dan juga memang menjadi bodoh gitu, menjadi bodoh kalau menurut saya. Dengan AI itu, meskipun ada yang bilang bahwa menurut siapa takut menurut skripsi gitu kan, sekarang ada AI gini ini jadi membuat bodoh gitu anak-anak seperti itu untuk menulis dan lain sebagainya gitu. Jadi era digital juga kita harus hati-hati juga gitu ya, untuk kedepannya gimana gitu. Apa mau membawa anak-anak kita jadi bodoh atau bagaimana gitu. Tidak suka dengan obat juga. Saya senang gitu kalau saya naik ke lantai 2, lantai 3 masih ada yang mau membaca buku, sudah senang saya gitu. Ada nggak mimpi yang belum sampai hari ini belum kesampaian? Aduh, kayak yang belum gini gitu ya. Belum tercapai gitu. Ya, belum tercapai. Belum tersampaikan. Apa ya? Kan tadi kan ada mimpi masih banyak. Kan tadi 3 lantai sudah. 3 lantai kan beres sebenarnya. Ya, menjelang pensiun juga hari ini juga sudah. Iya, balik ke perpustakaan. Nah, ada nggak sih Bu dari semua itu ada yang nggak kesampaian apa coba hari ini ya? Saya dulu ada cita-cita di depan itu jalan perpustakaan itu ditutup untuk menjadi taman baca. Itu yang gak kesampaian karena dulu sudah deal dengan Dishub. Nah itu dibuka pagernya, dipakai tangga, nah itu jadi taman baca. Nah kan di situ tuh nggak ada penduduk sebetulnya di depan itu. Yang sekarang itu ada penduduk itu sewa-sewa semuanya. Dan sudah setuju saya ajak ngobrol, nggak apa-apa Bu Nigo, yang penting mas ada yang jalan aja ke sini katanya gitu. Nah, itu aja yang nggak kesampaian. Yang belum kesampaian. Belum. Jadi harus pengen ada taman baca di depan gitu. Gitu seperti itu. Itu yang kedepannya mudah-mudahan bisa kesampaian. Nah mungkin sekarang ini Bu, Ibu dimohon untuk motivasi kita nih yang muda-muda
untuk tetap gitu kan menggaungkan fightingnya tiluan gitu kan, tina tiluan ngedor kan itu kadianya. Terus ada juga lupa nih sedihnya apa juga suka dikasih gawe buangan. Identik. Lama-lama sama saya ditolak. Saya juga waktu kembali lagi ke perpustakaan ada 3 orang yang ini saya ajukan untuk pindah. Saya bilang nggak mau saya punya gawe yang ini karena yang bermasalah ya Bu ya. Ya begitu masalah lah. Tapi masalah yang benar-benar serius ya. Kalau yang masih bisa dididik mah gitu. Cuma karena dulu mungkin nggak ada yang mengawasi atau apa mah masih bisa lah. Misalnya biasa datang kesiangan jadi pagi mah gitu. Tapi kalau yang memang signifikan berat ya Bu ya. yang berat itu nggak mau lah jadikan buangan. Ini bukan tempat sampah. Kenapa perpustakaan? Perpustakaan itu saya gini kalau rapat ya. Misalnya perpustakaan itu ada di penghandapnya. Iya. Saya suka marah sama operator, taikeun kalau deket dinas pendidikan. Enggak, saya lembaga pendidikan. Sama gitu. Jadi kita harus punya pemikiran yang membawa perpustakaan ini memang dia di mata orang itu besar ya Bu ya. Di mata orang itu. Jadi kenapa cuma dinas pendidikan aja kan sama kita juga. Hanya beda kita melalui buku minterkeun orang. Nah, harus bisa begitu Pak. Harus eksis kita tuh di depan semuanya dinas-dinas bahwa kita itu penting di sini itu. Dan kita itu kan sekarang perpustakaan sekolah juga harus menjadi bagian integral, bukan lagi pelengkap penderita mah. Gitu. Jadi ditekankan kepada sekolah itu guru yang paling utama yang bisa menghidupkan perpustakaan. Seperti itu. Karena lahirnya juga kan perpustakaan juga dari Depdikbud ya dulu. Dulu gitu dari kan satu ya upaya dari orang tua yang sama sebenarnya. Betul. Dari upaya dari bidang pendidikan sebagai dulu kan saya penunjang ya. Betul. Sebenarnya nggak boleh disebut penunjang. Jadi harus jadi bagian gitu. Dari kurikulum gitu. Makanya kita ini ya jadi harus betul-betul lah seperti itu. Ya mungkin itu Pak Dedi. Siap, satu nuhun. Dan satu ya, saya belum lepas tuh. Karena mungkin ya itu pemikiran saya udah bikin TBM di rumah. Ya taman baca masyarakat. Jadi pegiat literasi. Jadi masih tidak ada pikiran perpustakaan, pikiran literasi gitu. Berkelanjutan. Masih bisa memberikan motivasi kepada teman-teman TBM, teman-teman perusahaan luar biasa ya. Iya, karena tadi ya luar biasa. Karena tadi di apa yang namanya? Awalnya kosong diisi dengan perpustakaan nempel sampai hari ini gitu kan. Ingat ngepel. Pengen ditutup lagi mah jadi juga kantor. Jadi pengen kumaha tuh, pengen aya ruangan itu dibuat oleh mereka. Tapi ada yang mendukung, ada asal tahu wali kota we dulu mau gitu. Kota aja kalau makan enggak perlu ya. Gitu. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah itu perpustakaan, itu juga sedih juga tuh. Saya waktu di bagian hukum saya jadi cerita ya ini. Mau digabungkan tuh Pak Dedi, sempat perusahaan itu agak terpuruk ya. Karena di koran katanya ya itu pengunjungnya cuma 40 itu. Karena targetnya seperti itu. Iya, target. Mau digabung dengan dinas pendidikan. Saya sampai sempat nginjek ke subag organisasi. Saya bilang main ini perpustakaan karena mau digabung ke dinas pendidikan. Marah saya di sudut. Saya bilang saya nggak akan nanda tangan berita acara. Terus kata ketua timnya, marah yang punyanya. Jadi kalau gitu datang katanya gabung dengan arsip, karena arsip melayang-layang tuh. Arsip melayang-layang tuh kan di Diskominfo gak boleh. Ya udah batu turun kesik naik. Jadilah kan kata perpustakaan dan arsip. Enggak, saya nggak akan nanda tangan keluar, saya tidak ngambek kebugan. Nah, kan. Berarti kalau di kota tuh ngomongin perpustakaan ya Bunike. Iya. Gitu kan. Pajaknya ya. Iya. Sampai ke perpustakaan ya masih kena Buni. Apalagi dia. Ya pokoknya gitu pesan teman-teman ya. Ya mungkin kalau seperti saya sepenuhnya mungkin ada yang nggak bisa, tapi minimal konsistensinya saja. Kalau memang kita mau bergerak di bidang perpustakaan ya jangan tanggung juga gitu. Seperti itu. Pokoknya sepenuh hati lah kita tuh kerja itu. Ya saya juga di bagian hukum ya dibekaskan aja, cintailah itu gitu. Cuma kalau pemikiran perpustakaan mah ya we gitu kan. Makanya begitu saya jadi tim kelembagaan mau digabung dengan sepeda ditincak we ka subag pendidikan. Kunaon nincak mun nyeri. Ya kunaon dia rapat ieu. Moal saya mah moal nanda tangan keluar ayeuna keneh.
Aduh, Jadi camat ingetnya perpustakaan. Kan? Oke, luar biasa. Hari ini ngomong perpustakaan ya. Ternyata ada pelaku sejarah sebetulnya kan dari tahun 80 yang alhamdulillah masih sehat ya Bu ya. Sampai hari ini masih fokus untuk mengembangkan perpustakaan dan literasi. Biasa. 2 jempol buat ini. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah datang, sudah mampir ke undangan perpustakaan. Allah ya ini ya. Ya. Sehat selalu Ibu. Amin. Ya, sehat selalu, lancar Terima kasih selalu. doanya. Ya. Sama saya juga berdoa agar supaya teman-teman di kabupaten juga sehat Amin. dan terus eksis ya Amin. di bidang Amin. perpustakaan dan literasi. Nanti kapan-kapan saya juga kalau di sini sedang santai-santai akan hadir juga di Ngejat Coffee dan saya akan terus-terus mencoba berbagai macam susu. Iya, Masuk harus. kopinya Pak Kabid nggak jadi tadi saya minum. Kopi aing ya. Pakai hari. Jadi nanti mau diulang siang. Siap. Kalau Pak Kabid sedang santai, Nanti kesini saya lagi, Bu. akan kesini. Lagi nanti kalau sudah pensiun kan bisa jadi pengunjung ya. Oh, Tiba-tiba saya iya. berada di dalam. Iya. Bisa. Kami tunggu Bu. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Terima kasih sudah hadir di podcast Pustaka. Mari sharing di perpustakaan. Ketemu lagi dengan tema yang menarik. Terus pantau podcast Mas. Mari sharing di perpustakaan. Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita ciptakan budaya literasi.